Baik, kita lanjutkan ke materi bab ketiga tentang reaksi dalam air sebagai pelarut. Dimana di sini reaksi-reaksinya ini menggunakan pelarut air. Berarti kalau ada pelarut, berarti ada zat larut. Ini banyak berbicara tentang larutan. Ya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen, zat atau lebih. Di mana ada zat pelarut, ada pelarut. Zat pelarut adalah komponen dengan jumlah lebih sedikit pastinya, dan pelarut adalah komponen dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau pelarutnya lebih sedikit, berarti disebut larutan pekat. Ya, kalau larutan encer, pelarutnya lebih banyak. Kebanyakan malah ya kalau pelarutnya itu lebih banyak. Dan larutan itu bisa dalam fase cair, gas maupun solid. Karena di situ ada jumlah yang sedikit dengan jumlah yang banyak. Kalau di soft drink misalnya, itu isinya adalah air larutnya ya. Zat larutnya adalah gula dan CO2. Ada gas CO2 yang terlarut dan gula. Makanya kalau kita minum soft drink, itu sebenarnya minum air sama gula ditambah CO2. Makanya kalau kita minum CO2, kembung perut kita ya. Bahkan ingin bersendawa gitu ya untuk melepaskan CO2-nya. Karena kan CO2 seharusnya dilepas. Kenapa diminum? Ya, yang kita minum, yang kita hirup kan O2, yang masuk ke dalam tubuh juga O2 untuk pembakaran gitu ya. Bukan CO2. Kemudian udara paling banyak di alam ini adalah N2 ya. Mana O2, argon, metana itu semua terlarut di dalamnya. Soft solder misalnya itu juga termasuk larutan, tapi dalam bentuk padat, dimana yang terlarut ada SN dalam campuran PB. Elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan larutan yang dapat mengantarkan listrik. Ada namanya non-elektrolit, suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air dia menghasilkan larutan tidak dapat mengantarkan listrik. Jadi kalau larutan non-elektrolit kita masukkan ke sini tidak mengantarkan listrik. Sedangkan kalau elektrolit ada dua, ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Bedanya apa? Kalau lemah ya dia redup gitu ya, dia bisa mengantarkan listrik tapi tidak maksimal karena reaksinya tidak berlangsung secara sempurna. Kalau kuat dia langsung bentuk menjadi produknya, misalnya garam, natrium klorida. Padatannya, garam kita larutkan dalam air dia akan turun menjadi Na+ dan Cl-. Ya, kemudian dia bisa menghasilkan listrik misalnya. Nah, dia menghasilkan elektrolit yang jenis elektrolit yang kuat. Contoh non elektrolit apa? Ya senyawa molekul, gula C6H12O6 kalau dilarutkan dalam air tetap aja gula. Ya, dia tidak terurai menjadi C, H, dan O, tapi tetap aja menjadi gula. Itu contoh non elektrolit. Larutan yang dapat mengantarkan listrik tentunya mengandung kation dan anion. Ya, jadi kalau garam NaCl kita larutkan dalam air dia menjadi Na+ dan Cl-. Ini fasanya aqueous. Ini artinya terurai 100%. Nah, kalau elektrolit lemah artinya tidak terurai sempurna. Disosiasikan urai ya. Contohnya apa? Ya, contohnya larutan-larutan yang berada pada kesetimbangan. C3COH misalnya. Ini asam basa lemah biasanya juga bersifat setimbangan ya. Asam asetat dia bisa terurai menjadi C3CO- dan H+, tapi tidak 100% terurai sempurna daripada NaCl. Jadi C3COH ini tidak terurai sempurna daripada NaCl. Asam setat
dia terionisasi seperti itu, dia adalah reaksi kesetimbangan. Nanti kesetimbangan kita akan belajar di semester 2, artinya berlangsung dua arah. Jadi dia tidak stabil sehingga dia bisa kembali lagi menjadi reaktan. Asam asetat ini adalah elektrolit lemah karena dia tidak terurai sempurna dalam air. Ada namanya hidrasi. Ya, kenapa larutan kation anion ini bisa namanya aqueous gitu ya? Kenapa larutan? Kenapa bukan gas? Kenapa bukan liquid gitu ya? Karena dia terhidrasi dalam molekul air. Suatu proses ketika suatu yang dikelilingi molekul air dengan orientasi tertentu. Di sini misalnya Na+ dan Cl- Na+ akan dikelilingi molekul air, tapi yang lebih berdekatan dengan muatan negatifnya yaitu O-nya ya. Sedangkan Cl akan didekati oleh H-nya. Jadi sehingga beratnya, jadi dia tidak berinteraksi, tidak maksudnya dia tidak bereaksi membentuk ikatan, tapi ada interaksinya di sini. Ya. Interaksi antar molekul Na+ dengan H2O. Yaitu interaksi misalnya di pol di sini ada kan ya. Interaksi lemah. Sehingga dia dikelilingi molekul air pada orientasi tertentu. Sedangkan non-elektrolit dia tidak menghantarkan listrik, tidak ada kationan anion dalam larutan. Jadi kalau pada tanda gula dilarutkan dalam air, itu tetap jadi larutan gula. Jadi kesimpulannya, elektrolit kuat itu adalah senyawa asam basa kuat misalnya, atau garam, senyawa ionik. Garam ionik. Kalau elektrolit lemah dia misalnya asam basa lemah dan air. Air juga kalau dia terionisasi dia menjadi H+ dan OH- dan dia akan tidak terurai sempurna. Jadi Anda tuh kalau minum air itu ada kandungan asamnya, ada kandungan basanya, dan netral kan. Ya. Dan dia sifatnya dalam kesetimbangan. Non elektrolit contohnya senyawa-senyawa organik, hidrokarbon, ya, senyawa molekul, itu semua tidak larut dalam air. Ini non elektrolit bagaimana kinerjanya? Ya gula tetap aja ya, kalau dilarutkan dia tetap jadi molekul gula yang dikelilingi molekul air. Ini contoh misalnya saya lempar garam ionik yaitu padatan Ki. Sini Ki-nya akan terurai menjadi K+ dan I-. Awalnya molekul air sepertinya warna biru yang padatan Ki-nya begini. Saat dicelupkan ke dalam air, dia akan menjadi larutan dan homogen. Ya. Di sini ada interaksi pastinya antara zat pelarut dengan pelarut. Ya, jadi awalnya pelarut dengan pelarut, zat pelarut dengan zat pelarut berinteraksi. Kemudian saat dicampurkan ada interaksi antara zat pelarut dengan pelarutnya. Ya, sehingga molekul pelarut dan zat pelarut saling dikelilingi molekulnya masing-masing, ada interaksinya sehingga dia bisa homogen larutannya seperti ini. Ini yang kita lihat secara visual ya. Ini yang kita lihat secara molekul. Nah, salah satu yang paling banyak dipakai dalam kelarutan dalam air adalah reaksi pengendapan. Karena garam-garam senyawa ion itu bisa jika direaksikan bisa membentuk padatan atau garam yang tidak larut atau terpisah dari larutannya. Contoh ini misalnya PbI2. PbI2 ini mengendap, ya, solid. Dia terpisahkan dalam larutannya. Tapi jadi ada yang terbentuk misalnya bening tambah bening, terus kita tambahkan, ada dua reaksi, kita tambahkan garam sehingga dia menjadi garam yang larut dan tidak larut. Ini ada yang larut, ada yang tidak larutnya. Contoh sederhana senyawa didapatkannya PbI2 dari PbNO3 2 kali dan NaI.
Di sini Anda bisa dapatkan PbI2 mengendap dan NaNO3. Ya, ini kita sebut sebagai reaksi pengendapan dan berdasarkan persamaan secara molekuler. Nah, kita tahu bahwa PbNO3 dua kali yang berfase aqueous ini semua bisa larut dalam air. Jadi dia terurai menjadi Pb2+, NO3-, Na+, I-. Sedangkan PbI2 dia tidak bisa terurai dalam air karena dia membentuk endapan. Nah, saat kita tuliskan seperti ini, senyawa garam ini dalam fase aqueous, dalam larutan, sejatinya dia dalam larutan ini akan terurai menjadi Pb2+ dan NO3-. NaI dia menjadi Na+ dan I-. Ya, NaNO3 menjadi Na+ dan NO3-. Dan dia bisa larut dalam air. Terlarut dalam air. Sedangkan PbI2 tidak, dia mengendap. Sehingga kita sebut ini adalah persamaan ionik. Jumlah NO3-nya sama dengan jumlah Na, dengan NO3 di reaksi sama dengan jumlah NO3 di produk, jumlah Na+ sama dengan jumlah Na+ di produk, di reaktan maupun di produk. Cuman yang berbeda adalah ini, PbI2, dia mengendap. Pak, saya mau nanya ini persamaan ioniknya bagaimana ya? Ya, dari jabarkan aja kation anionnya, tapi yang pada fase aqueous, fase larutan. Nah, sebenarnya yang Anda lihat di sini adalah reaksi antara Pb2+ dan I-. NaNO3 dia hanya terhidrasi dalam air, melayang dikelilingi molekul air. Dia ada, tapi dia dikelilingi molekul air. Namun reaksi yang terjadi ini adalah hanya pembentukan PbI2 sebagai endapan. Pak, kalau PbI2-nya tidak mengendap, berarti yang Anda terlihat adalah berwarna bening, kan ya? Atau semuanya terlarut dalam pelarutnya. Tidak semua bening sih, tapi bisa juga berubah warna, tapi dia tidak mengendap karena ini reaksi pengendapan kan. Oh ya, syarat reaksi kimia itu bisa terjadi atau tidak ada 4. Catat baik-baik. Yaitu pertama, dia terbentuk warna, ada perubahan warna, berarti dia bereaksi. Ya. Yang kedua, dia membentuk endapan. Yang ketiga, ada perubahan suhu. Nah, dia ada perubahan suhu, kita bisa tahu dia reaksinya eksoterm atau endoterm. Dia melepas kalor atau menerima kalor. Dan yang terakhir adalah ada gelembung. Kalau ada gelembung, berarti dia menghasilkan gas di dalam reaksi tersebut. Nah, itu syarat dia suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak ya. Ya, kadang ada reaksi A ditambah B tidak mungkin menjadi C dan D misalnya, tidak mungkin menjadi produk. Jadi kalau dia tidak bisa bereaksi, tanda panahnya biasanya kita coret seperti ini, ada coret. Artinya dimanapun dia tidak bisa, mau bagaimanapun dia tidak bisa bereaksi. Contohnya adalah reaksi redox. Nah, nanti kita akan jelaskan di reaksi redox ya. Ini reaksi pengendapan dulu. Sehingga Pb2+ tambah 2I- menjadi PbI2 itu adalah kita sebut sebagai persamaan ion bersihnya, ionik total. Dan Na dan Na+ dan NO3- itu kita sebut sebagai ion spektator atau ion penonton. Kenapa? Karena dia terhidrasi dalam air baik sebelum direaksikan maupun setelah direaksikan. Itu reaksi pengendapan. Jadi kalau kita lihat di sini PbNO3Ki ini bening semua. Ini ada molekul Pb2+ dan NO3-, ini ada molekul K+ dan I-, ya terurai dalam pelarutnya, pelarut air ya, dalam larutannya. Saat dicampur dia akan mengendap menjadi PbI2 solid.
Sehingga kalau kita lihat pengendapan ini, PbI2 ini dia akan berkumpul mengendap, dan K plus sama NO3 minusnya dia akan terhidrasi dikelilingi molekul air. Ini biasanya kalau kalian praktikum, ini percobaan pertama menentukan suatu reaksi bisa bereaksi atau tidak dengan reaksi yang lainnya atau senyawa lainnya, membentuk endapan, gelembung, panas, dingin, atau perubahan warna. Nah, endapan ini salah satunya dari reaksi pengendapan seperti ini. Nah, Pak, bagaimana sih kita bisa menentukan garam ini larut, garam ini tidak? Dari sini, dari kelarutannya. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat larut yang dapat larut pada suatu pelarut tertentu dan temperatur tertentu. Ini syarat aturan kelarutan pada senyawa ion dalam air. Kelarutan senyawa ion dalam air pada suhu 25 derajat. Ada kalau lihat di sini, litium, natrium, kalium, RBCS, golongan alkali itu cenderung larut semua. Jadi jika ada garam yang mengandung kation dari logam alkali, itu cenderung fasanya aqueous. Ya, larut semua. Bisa larut dalam air artinya. Dan juga NH4+. Bapak kan garam NaCl padatan. Iya, padatan kristal. Tapi kalau dilarutkan dalam air, dia bisa menjadi ionnya dalam bentuk kelarutannya dalam fase aqueous larutan gitu. Ada nitrat, bikarbonat, klorat, CaO3. Tapi ini ada exception, kecuali jika ClBrI untuk halida bergabung dengan Ag Hg2 dan Pb2+. Nah, ini akan mengendap fasanya. AgCl mengendap, AgBr mengendap, Agi mengendap, PbCl2, PbR2, PbI2 mengendap. Ya. Kemudian ada sulfat. Sulfat ini semua larut. Halida juga semua larut kecuali dengan ini. Pak, saya harus hafal yang mana? Hafal yang logam alkali semua larut. Ya. Terus yang kedua, yang kecuali. Jadi Ag2SO4, Ca2SO4, SR2SO4, Ag2SO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, Ag2SO4, PbSO4, itu semua mengendap. Ya. Kemudian kalau yang senyawa yang tidak larut, itu cenderung mengandung ion karbonat, fosfat, kromat, sulfida, dan hidroksida. Itu semuanya mengendap. CaOH 2 kali mengendap. Ya enggak? CuOH 2 kali mengendap. CuS mengendap. Misalnya. Contoh-contoh yang lain. Kecuali dia mengandung logam alkali. Kationnya mengandung logam alkali dan amonium. Itu semua larut. Fasanya aqueous. Ya. Senyawa yang mengandung, untuk yang basah OH-, senyawa yang mengandung logam alkali dan Ba itu larut. NaOH larut kan? Beda sama CaOH 2 kali. BaOH larut karena memang BaOH 2 kali larut. KOH larut. Gitu ya. Jadi ini kelarutannya di dalam air untuk senyawa ionik pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi menulis persamaan ionik totalnya, tulis persamaan reaksi molekul yang setara terlebih dahulu, kemudian tulis persamaan ioniknya untuk reaksi pengendapan ini ya, menunjukkan elektrolit kuat, dia terdisosiasi dengan sempurna menjadi kation dan anion. Kemudian hilangkan ion-ion penonton pada kedua sisi persamaan reaksi, dan pastikan jumlah atom dan muatan setara. Nah, misalnya tuliskan persamaan reaksi net dalam reaksi perak nitrat dan natrium klorida. Jadinya kita tahu persamaan molekulnya seperti ini, persamaan ioniknya seperti ini. AgCl mengendap kan ya, NaCl larut, AgNO3 aqueous larut,
Tapi sejatinya memang NaCl itu larut ya, larut dalam air. Kemudian kita dapat persamaan ion bersihnya adalah Ag+ dan Cl- menjadi AgCl. Dan ion spektratornya adalah Na+ dan NO3. Seperti itu. Nah, ini Anda coba kerjakan sendiri saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti pertemuan berikutnya kita coba bahas.